وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwah semuanya, sahabat jelajah iman yang saya muliakan, insyaallah kita pada video kali ini, pertemuan kali ini akan membahas bab ketiga dari series keutamaan haji dan umroh ini, daurah. Jadi ada daurah pelatihan manasik haji dan umroh. Ini daurah kita, pelatihan kita yaitu manasik haji dan umroh, itu terbagi menjadi 5 series. Series pertama ini yaitu series keutamaan haji dan umroh dalam hadis sahih. Nah, kemudian series pertama ini dibagi menjadi 4 bab. Ya. Bab pertama kemarin sebelumnya kita sudah bahas keutamaan haji dalam hadis sahih. Kemudian bab kedua adalah keutamaan umroh dalam hadis sahih. Nah, sekarang kita masuk ke bab ketiga, yaitu keutamaan beberapa amalan haji dan umroh secara khusus dalam hadis sahih. Jadi kalau bab ketiga ini keutamaannya keutamaan amalan yang khusus, misalnya keutamaan ihram apa, keutamaan talbiyah apa, keutamaan tawaf apa, keutamaan wukuf apa. Nah, berbeda dengan bab 1. Bab 1 keutamaan haji secara umum. Bab 2 keutamaan umroh secara umum. Nah, bab ketiga ini adalah bab keutamaan beberapa amalan haji secara khusus, amalan haji dan umroh secara khusus dalam hadis sahih. Langsung saja kita mulai dengan keutamaan ihram dan talbiyah. Nah, apa keutamaan umroh, keutamaan ihram dan talbiyah dalam hadis sahih? Pertama adalah orang yang bertalbiyah akan dibersamai oleh seluruh makhluk. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, ditakhrij oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 828, hadisnya sahih. Ya, langsung saja kita baca hadisnya. An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yulabbi, tidak ada seorang muslim yang bertalbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Untuk lafaz talbiyahnya insyaallah kita akan bahas di series kedua atau ketiga, ya, tatkala sudah masuk pembahasan rukun-rukun haji, ya. Ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi. Tidak ada seorang muslimin yang bertalbiyah kecuali man an yaminihi, yaitu seluruh makhluk yang ada di kanannya, ya, akan ikut bertalbiyah, ya. Aw an shimalihi min hajarin. Begitu juga yang di kanan kita yang sedang bertalbiyah itu juga akan ikut talbiyah. Ya, siapa aja? Pertama man, ya, man di sini maksudnya malaikat, ya, kemudian jin muslim, ya, begitu juga hewan-hewan, ya, hewan makhluk hidup yang kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu tasbih mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Di Al-Quran, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Isra dijelaskan bahwasanya seluruh langit 7 dan bumi. Nah, berarti ini dalil bahwasanya langit aja itu bertasbih. Kemudian wal ardu, bumi pun ikut bertasbih. Wa man fihinna, dan penduduk langit dan bumi itu semuanya bertasbih. Wa im min syai'in, nah ini takkid nih. Tidak ada satupun syai'in, sesuatu pun, baik itu makhluk hidup ataupun bukan makhluk hidup, apa itu tumbuhan, apa itu benda mati, dan seterusnya itu illa yusabbihu bihamdihi, mereka semuanya bertasbih.
walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kita manusia yang enggak tahu tasbih mereka seperti apa, enggak mendengar tasbih mereka, tidak mengetahui tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sungguhnya Allah itu maha halim, maha bijaksana, maha lembut, ghafura, dan maha pengampun. Nah, kita kembali ke hadis bahwasanya ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi au an shimalihi, tidak ada seorang muslimin yang bertasbih kecuali kiri dan kanannya ikut bertasbih. Ditakid oleh Rasulullah, ditegaskan oleh Rasulullah, min hajarin, batu ikut bertasbih, au syajarin, pohon juga ikut bertasbih, au madarin, bahkan lumpur sekalipun, tanah liat ya, itu ikut bertasbih juga, hatta tanqati'ul ardu min hahuna wa hahuna, sampai yang ikut bertasbih itu adalah seluruh makhluk hidup dari timur ke barat. Min hahuna wa hahuna maksudnya dari timur ke barat. Seluruh makhluk itu ikut bertalbiyah dengan talbiyahnya dia. Masya Allah, ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih, dan subhanallah ini keutamaan talbiyah yang sangat luar biasa ya. Zikir kita, tasbih kita itu dibersamai oleh makhluk dari timur dan barat ya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dari talbiyah dan ihram. Keutamaan ihram dan talbiyah yang kedua adalah bahwasanya talbiyah itu adalah syiar dari ibadah haji dan umrah ya. Sebagaimana azan syiarnya ibadah sholat ya. Kalau sholat itu syiarnya azan, nah kalau haji dan umrah itu syiarnya adalah talbiyah ya. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih ya. Sebagaimana daurah kita ini semuanya hadis sahih ya, kita usahakan semuanya hadis sahih. Kalau tidak sahih kita jelaskan ya. Dari sahabat Zaid ibnu Khalid al-Juhani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 2923 ya. Rasulullah SAW bersabda, ja'ani Jibril, suatu ketika Jibril mendatangiku, kata Rasulullah. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ashabak, perintahkanlah para sahabatmu, faliyarfa'u aswatahum bitalbiyah, untuk mengangkat suara mereka dalam talbiyah. Nah, jadi dari hadis ini kita dianjurkan untuk mengangkat suara dengan talbiyah. Ya, artinya kita lanjutkan dulu hadisnya. Kenapa dianjurkan untuk mengangkat talbiyah? Fa innaha min syiaril hajj, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, maaf. Nah, ini berarti hadisnya dari malaikat Jibril ya, disampaikan ke Rasulullah, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min syiaril hajj, sesungguhnya mengangkat suara dengan talbiyah itu syiaril hajj, salah satu atau bagian dari syiarnya ibadah haji. Sebagaimana dijelaskan ya, sholat syiarnya azan, kalau haji dan umrah itu syiarnya talbiyah ya. Nah, di sini kita sedikit membahas bagaimana suara tatkala kita menyampaikan talbiyah. Nah, itu diusahakan untuk diangkat ya, untuk dikeraskan bagi lelaki ya. Insya Allah nanti penjelasan lengkapnya akan dibahas di series kedua atau ketiga ya, tatkala membahas tentang ibadah-ibadah, rukun-rukun, sunnah-sunnah haji dan umrah. Nah, di sini kita fokus ke keutamaan ya. Nah, sekarang keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga dari haji, dari ihram dan talbiyah adalah talbiyah adalah bagian atau amalan terbaik dari ibadah haji dan umrah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dianalogikannya mungkin seperti ini, Pak. Ibaratnya kalau andaikan dalam sholat itu ulama berbeda pendapat bagian sholat mana yang paling afdol. Nah, itu sebagian ulama mengatakan bagian sholat yang paling afdol adalah tatkala sujudnya ya, tatkala sujudnya. Makanya sebagian ulama mengatakan diperbanyak sujudnya, diperpanjang sujudnya. Nah, karena sujud itu adalah bagian dari sholat yang paling utama menurut sebagian ulama. Nah,
Kalau ibadah haji dan umroh itu adalah bagian yang terbaiknya itu adalah tatkala talbiyahnya. Nah, ini keutamaan talbiyah yang ketiga. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah SAW, tentunya sahih, direwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis nomor 827 dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, yang meriwayatkan ini sahabat teragung nomor 1 di seantero sahabat ya. Kata Abu Bakar Siddiq, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ayyul haji afdal. Ya, Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagian haji yang mana yang paling afdal? Kata Rasulullah apa? Al-ajju was-sajju. Ya, bagian yang paling utama dari ibadah haji adalah al-ajju. Al-ajju itu artinya mengangkat suara dengan talbiyah. Was-sajju, dan menyembelih. Ya, baik itu bayar dam ataupun hanya sekedar menyembelih sunnah. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, ini dalil untuk keutamaan talbiyah yang ketiga. Ya, Allahu a'lam bishawab.